Verb, kata kerja. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. For example, menunjukkan aksi atau aktivitas atau apa yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu seperti run, smile, eat, talk, sing, etc. Sebagai contoh, I eat some bread for my breakfast. Yang menunjukkan kondisi atau keadaan, sebagai contoh, she feel happy. Dia merasa senang atau gembira. Ini yang menunjukkan kondisi. Kind of verb, jenis-jenis kata kerja. A. Dynamic and static verbs. Number one, dynamic verb adalah verb atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas sehingga disebut juga action verb. For example, walk, read, take, bring, jump, swim, eat, drink, throw, shout, show, change, grow, melt, shorten, widen, etc. Kata-kata yang termasuk dalam dynamic atau action verb adalah nomor satu adalah activities, aktivitas seperti eat, listen, play, walk, work. Contohnya, I walk to school every morning. Saya berjalan kaki ke sekolah setiap pagi. Berjalan kaki ini adalah melakukan aktivitas. Inilah contoh daripada activity. Nah, yang kedua adalah yang tergolong dalam action verb adalah process. The process seperti change, grow, melt, shorten, widen. Jadi kata-kata seperti berubah, grow, tumbuh, meleleh, melt, shorten, memperpendek, widen, memperluas, memperlebar. Ini adalah termasuk dalam proses. Contohnya adalah sunflower grow fast. Nah, bunga matahari tumbuh dengan cepat. Atau the ice cream is melting. Es krim itu meleleh. Nah, itu kan melakukan proses. Satu, to grow itu tumbuh, dan yang kedua adalah meleleh, yaitu terjadi proses meleleh ya, memerlukan waktu. Nah, inilah contoh daripada proses yang termasuk dalam action verb. Yang ketiga adalah momentary action atau aksi yang berdurasi pendek seperti hit, jump, knock, etc. Seperti he hit his head against the wall. Dia membenturkan kepalanya ke tembok. Ini adalah momentary action. Momentary action adalah action yang berdurasi pendek. My dog can jump over the gate. Anjing saya dapat melompati pintu gerbang. Nah, ini juga berdurasi pendek. Ya, inilah yang termasuk di dalam momentary action. Yang kedua adalah stative verb. Stative verb atau non-action verb adalah kata kerja yang tidak untuk menyatakan aksi atau aktivitas, melainkan untuk menyatakan kondisi atau keadaan. Stative verb usually relate to, jadi stative verb ini biasanya berhubungan dengan one mental state, yaitu apa? Aksi kognitif, berpikir dan mempertimbangkan. For example, agree, believe, doubt, know, mean, recognize,
remember, suspect, think, understand, etc. Contoh dalam kalimat, I agree with your opinion. Nah, saya setuju dengan pendapat Anda. Jadi yang kedua adalah I don't understand what you say. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. And she is very tall now. I hardly recognize her. Dia itu sudah sangat tinggi sekarang. Saya hampir tidak mengenalinya. Jadi kata-kata recognize, mengenali, understand, mengerti, atau agree, setuju, ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan mental state, yaitu menggunakan kognitif, yaitu intelijensia atau daya pikir Anda. Bagaimana cara mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Yang kedua, yang termasuk dalam stative verb adalah emotion atau emosi. Seperti kata love, dislike, hate, appreciate, menghargai, respect, ya, menghormati, mind, berkeberatan. Ini adalah termasuk dalam emotion. Contohnya, she really loves his boyfriend. Dia sungguh mencintai pacarnya. Dia sangat mencintai pacarnya. Ini adalah feeling, perasaan, dan emosi. Contoh dua adalah yang termasuk dalam emotion. Do you mind my sitting here? Keberatankah Anda kalau saya duduk di sini? Ini juga menyatakan emotion. Yang ketiga, yang termasuk dalam stative verb adalah senses atau yang berhubungan dengan panca indera. Seperti kata see, hear, sound, taste, touch, feel, smell. Itu adalah kata senses, ya. Contohnya adalah this cake tastes so yummy. Kue ini rasanya begitu lezat atau enak. Tastes di sini adalah berhubungan dengan indera rasa, ya. Lalu yang kedua adalah smoke of the cigarette smells so terrible. Nah, ini berhubungan dengan penciuman. Bau rokok itu begitu sangat tidak enak gitu, terrible. Ya, bau sekali. Yang keempat, yang termasuk stative verb adalah possession. Possession ini adalah kepemilikan. Seperti kata belong, have, possess. Ini adalah termasuk dalam kepemilikan. That sport car belong to my brother. Contohnya adalah mobil sport itu adalah kepunyaan daripada saudara saya. Yang kelima adalah measurement atau ukuran. Seperti kata owe, cost, weigh. You owe me $5. Kamu berhutang kepada saya $5. Atau the cell phone cost 2 million. Handphone ini harganya 2 juta. Nah, inilah yang termasuk dalam measurement atau pengukuran. Yang keenam adalah to be. To be juga termasuk di dalam stative verb kalau dia berfungsi sebagai linking verb, yaitu kata kerja penghubung. Yang paling sering digunakan linking verb ini atau to be ini adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan personality, measurement, location. Contohnya, the girl is shy. Gadis itu pemalu. Ya, ini menyatakan personality. Ya, kemudian I am 170 cm. Saya tingginya 170 cm. Ini adalah measurement, ya, pengukuran. Kemudian yang menyatakan location adalah they are in the classroom. Mereka ada di ruang kelas. Ini yang menyatakan location. Yang ketujuh adalah need dan preference, yaitu kebutuhan dan yang lebih disukai atau preferensi. For example, need, want, prefer, desire.
and wish. I need your help if you don't mind. Nah, I need your help if you don't mind ini artinya saya perlu pertolongan Anda jika Anda tidak berkeberatan. I prefer tea to coffee. Saya lebih menyukai teh dibandingkan kopi. Nah, inilah kata-kata need and preference. Sebagai catatan, perlu diingat kata-kata stative verb hampir tidak pernah menggunakan continuous form, yaitu bentuk inform. Ini perlu diingat ya. Jadi stative verb ini tidak mempunyai bentuk inform. Oke.